Oke teman-teman, aku mulai aja ya untuk presentasinya. Mungkin yang kemarin sudah hadir ya tentunya udah tahu ya kita bahas apa malam ini. Tapi pasti juga ada nih yang teman-teman yang baru gabung hari ini yang kemarin belum hadir. Jadi aku akan refresh aja dulu sedikit apa sih yang kita bahas. Tentunya malam ini kita bakalan ngobrol seru, belajar bareng dengan Atika Rahma, salah satu alumni SGBVA course dari batch ke-8. Wow, ini lumayan lama nih ya. Nah, kita bakalan belajar SEO marketing untuk pemula. Jadi nanti untuk kalian yang belum tahu apa sih SEO itu, nanti aku akan jelasin juga ya. Yang kemarin mungkin udah tahu ya, gitu karena udah aku spill gitu apa sih SEO ini gitu. Nah, di D1 juga aku sudah sebutin ya. Jadi ada apa aja sih gitu yang kita pelajari. Nah, ini di D2 kita belajarnya lebih dalam lagi nih. Dan nanti juga ada praktek, ada tugas juga tentang SEO juga tentunya ya, terusan dari yang kemarin. Kemungkinan yang kemarin udah pada datang, 60% kalian udah pada datang, udah tahu apa itu SEO. Tapi masih ada teman-teman kita, 40% yang baru ikutan hari ini, ya mereka perlu dikasih tahu ya guys, apa itu SEO biar nggak pelongo-pelongo nantinya ya kan. Kalau yang sudah tahu enak ya, kalau yang belum tahu kan kasihan, oke? Nah, jadi SEO itu apa sih gitu? SEO ini kalau misalnya kalian coba klik sesuatu nih, ini contoh kecilnya aja deh, ngaku deh kalian kalau misalnya kalian tahu tentang SGBVA gitu kan, SGBVA itu apa sih, kalian pasti langsung cek ya di Google ya, SGBVA course ini scam atau bukan gitu, siapa coba yang kayak gitu. Ini aku banget nih, aku dulu juga kayak gini. Dulu sinyal jelek banget, coba pakai 5G Kak Angelina. Ngaku, coba siapa yang kalian suka nyari-nyari ini scam apa bukan sih gitu di Google. Pasti kalian juga pada kayak gitu ya pastinya ya. Nah, SEO ini apa sih? Nah, sebenarnya tanpa kalian sadarin dari yang kalian lakukan itu tadi, kalian itu sedang menggunakan yang namanya search engine atau mesin pencari ya. Yang populernya itu ya pasti Google gitu. Kita kemana-mana itu pasti larinya ke Google ya, ke Mbah Google dulu. Nah, nanti kalau sudah di Google, nah pasti kalian tuh bakalan ngeklik yang paling atas, ya nggak sih? Berita yang at least 3 teratas lah, ya nggak? Pasti hampir jarang ya. Kalau aku sih juga malah nggak pernah kalau sampai ke next page gitu, ke halaman berikutnya tuh aku nggak pernah. Paling mentok-mentok cuma sampai terbawah doang gitu. Tapi untuk balik ke halaman tuh kayak nggak pernah. Kalian gitu juga nggak? Ada yang gitu juga nggak? Atau enggak? Tetap dicari gitu sampai ke belakang-belakang? Atau udahlah gitu dengan dengan yang paling teratas tuh kita udah yakin bahwa itu udah paling inilah ya, paling apa sih akurat gitu ya. Nanya GPT, oh iya. Sama, kalau aku mah GPT tuh kadang suka salah-salah, ya nggak sih? Kadang suka, kok gini sih jawabannya, enggak loh, salah loh kamu, aku suka gitu, larinya ke Google lagi akhirnya gitu, masuk ke Google lagi. Nah, jadi sebenarnya supaya tulisannya atau halaman web itu bisa muncul, apalagi di paling atas, nah itulah namanya SEO gitu, Search Engine Optimization gitu. Jadi ya kalian kalau pengen, aku kepengen punya usaha aku itu ketika orang cari tahu itu ada di teratas. Nah, itu namanya SEO-nya gitu kan. Jadi calon customer atau calon pembeli jasa atau produk kamu itu biasanya mereka udah serius gitu ya, udah siap lah gitu untuk membeli sesuatu dari kamu. Kalau misalnya dia ngelihat nih gitu, ngelihat link kamu itu, link usahanya itu ada di paling atas gitu. Jadi tentunya mereka bakalan lebih milih kamu lah ya daripada yang di bawah-bawah. Jadi potensi income yang bisa kita dapetin itu lebih besar gitu daripada yang ada di bawah-bawah. Nah, kemudian nih seorang SEO specialist itu pastinya dibutuhin ya, dicari gitu sama klien-klien. Kalian pasti pengen tahu ya. Yang kemarin mungkin udah pada tahu, mungkin yang 40% yang pada baru datang malam ini, mungkin ada juga yang belum tahu gitu. Berapa sih kira-kira income dari seorang SEO specialist. Nah, income dari seorang SEO specialist ini sekian loh, lumayan ya, pemula aja bahkan bisa per bulannya itu bisa 19 sampai 45 juta.
Kalau menengah bahkan bisa sampai 130 juta. Apalagi kalau kalian udah expert ya. Ini bisa sampai 391 juta. Wow, ini luar biasa loh. Udah jadi konglomerat banget ya. Nah, udah deh nggak usah lama-lama ya. Jadi kita langsung aja panggil. Halo Tika. Hai Mariska, halo semuanya. Suara aku Halo, kedengeran ya? halo lagi. Sehat ya Tika? Kemarin udah ngobrol seru sampai malam. Nggak kurang tidur kan? Aman. Udah segar Langsung lagi. bobok kan ya semalam ya? Iya, udah segar lagi kok. Aman. Oke. Nih teman-teman, kenalin nih Tika yang akan belajar bareng kita malam ini dan kemarin sebenarnya ya. Jadi yang baru gabung malam ini nggak apa-apa. Yuk disapa dulu Tikanya. Hai Tika gitu dong di kolom chat. Jangan kenalan dulu Tik kalau belum disapa. Hai yang belum join kemarin. Coba sapa dulu dong Tikanya. Hai Eko, hai Grace, hai. Waalaikumsalam. Hai Mas Bagus, Mbak Febrina, hai Kak Andin, India banyak. Pokoknya semuanya hai. Udah pada say hi nih. Yuk, waalaikumsalam. Tuh, udah pada say hi nih Tik. Kenalan dulu Tik. Yuk Tik. Oke, aku start presentasi ya. Oke, jadi kenalin mungkin teman-teman yang kemarin belum sempat join di day 1 gitu. Belum tahu gitu siapa aku. Aku Atika Rahma. Teman-teman bisa panggil aku Tika, Atika boleh, bebas. Aku itu adalah seorang perempuan anjay. Aku asalnya dari Cirebon, tapi aku kuliah di Purwokerto, jurusan Ilmu Komunikasi di UNSUD. Mungkin teman-teman ada yang satu alma mater di sini. Dan aku begitu lulus, aku kerja di Jakarta sebagai jurnalis gitu. Nah, setelah aku aku sempat jadi jurnalis di beberapa media, di Liputan 6, di Detik, di MNC Media. Mungkin kalau teman-teman sering baca artikel di di websitenya Detik Liputan 6, aku pernah nulis di situ. Nah, tapi di tahun 2022 aku pindah dari jurnalis ke SEO. Aku kerja kantoran sebagai SEO writer, terus berkembang. Sekarang aku udah kerja remote, benar-benar nggak kemana-mana gitu. Maksudnya bisa kemana aja gitu, nggak ngantor, nggak harus ke satu tempat gitu. Dan aku sekarang handle 4 klien, 2 dari Singapura dan 2 lagi dari Indonesia gitu. Wow. Lumayan ya, kalau kliennya dari luar nih lumayan ya income-nya ya Tik ya. Itu tadi income bisa sampai ratusan juta tuh berarti potensinya kalau klien luar ya? Iya, soalnya kan rate-nya tuh beda ya kan. Aku sendiri kan klien dari Singapura aja tuh dia bisa lebih tinggi gitu, meskipun nggak setinggi yang US gitu kan. Nah, kalau di US pasti lebih gede lagi gitu. Nah, tuh teman-teman. Jadi ya sebenarnya kita bisa kan Tik, maksudnya kita offering jasanya ke orang luar gitu meskipun kita bukan ahli SEO gitu. Bisa aja kan ya. Nah, Bisa. Jadi kalau kalian pengen yang tadi income sampai puluhan sampai ratusan, wow aku amazed loh Tik bisa segitu ya ternyata gitu. Aku juga kaget ya bisa segitu. Tapi memang ya harus go overseas ya pastinya kalau pengen income betul, segitu. Betul. Ya harus selalu level up skill lah kalau mau income segitu kayak gitu. Oke. Next. Lanjut. Nah, aku adalah alumni SGB VA course batch 8. Dan alasan aku waktu itu ikut SGB itu sebenarnya waktu itu aku ngerasa apa yang aku lakukan gitu, maksudnya aku kerja full time, aku jadi jurnalis, aku kerja di kantor gitu. Ya aku ngerasa kayak harus mendapatkan posisi yang aman gitu buat aku. Maksudnya posisi yang aman tuh aku tuh adalah istilahnya breadwinner gitu, atau orang yang mencari nafkah gitu di keluarga. Nah, terus kadang kan suka kepikiran gitu, maksudnya kalau kita punya kerjaan terus kayak kerjaannya agak-agak riskan, terdampak PHK mungkin atau gimana gitu. Aku jadi agak ya ngeri lah gitu. Dan akhirnya aku kayak mikir,
Mungkin aku harus nyari income tambahan. Belum lagi waktu aku jadi jurnalis juga waktu itu sempat liputan waktu corona, aku liputan vaksin dan itu sebenarnya agak ngeri sih ketika orang-orang lagi di rumah aku harus ke lapangan gitu. Jadi aku benar-benar kayak banyak kekhawatiran lah dan aku mikir kayak bisa nggak sih aku tuh nyari kerjaan yang mungkin lebih aman, gitu, lebih stabil, bisa jadi income tambahan gitu kan. Jadi aku nggak perlu ngerasa takut gitu kan dengan keadaan perusahaan atau dan hal-hal yang lain kayak gitu. Benar. Benar sih, aku setuju banget gitu. Apalagi untuk kita yang dan yakin. Kalau aku sih yakin, karena dulu aku sempat ada di posisi yang down banget gitu, minus bahkan. Tapi karena kita itu kalau kita juga jadi perantara untuk keluarga kita, pasti ada aja ya jalannya ya. Kayak mungkin Kak Siska nih yang sekarang lagi please pengen banget keluar kerjaan gitu kan, tekanan batin gitu ya. Itu tuh pasti ada jalannya. Nggak ada yang ini loh, nggak ada yang kebetulan loh bisa tiba-tiba ada di sini gitu kan ya. Tertarik dengan lingkungannya, ikutin webinarnya gitu. Jadi stay tune ya teman-teman sampai akhir ya. Oke, next. Oke, jadi ya pokoknya kayak gitu dan akhirnya aku sekarang jadi full time remote worker. Nah, pokoknya ikut SGB VA course itu mengarahkan aku lah untuk mengetahui ada peluang kerja loh yang lain gitu loh. Kita nggak harus ngantor, kita nggak harus ikut benar-benar yang harus di perusahaan banget. Kita bisa kerja bahkan sama individu gitu, sama UMKM dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus udah pasti aku udah ngerasa benar-benar berubah lah gitu kehidupan aku setelah jadi remote worker. Aku lebih fleksibel ngatur waktu, income juga udah pasti nambah. Tadi kan mungkin aku jelasin gitu. Dan aku juga berpotensi ya nambah klien, nambah skill lagi. Jadi kayak nggak ada batasan gitu loh untuk selalu upgrading diri kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin next langsung aja gitu. Jadi kemarin kita udah sempat ngebahas tentang SEO, definisinya mungkin, terus kayak gimana, apa sih pentingnya SEO itu, terus gimana sih Google itu menilai suatu konten, menilai dan menampilkan konten di internet. Mungkin teman-teman yang kemarin udah datang udah paham, tapi aku mau rewind sedikit kali ya. Jadi seperti yang tadi dijelasin sama Mbak Niska, SEO itu adalah upaya untuk membuat konten kita atau website kita itu muncul di halaman teratas Google gitu. Ketika teman-teman ngetikin suatu kata kunci, terus teman-teman menemukan artikel yang ada di halaman teratas, halaman pertama Google, di link yang paling atas, nah itu udah praktek SEO kayak gitu. Nah, mungkin terdengar teknis banget gitu ya teman-teman. Maksudnya kayak mesin pencari itu apa, halaman teratas gini itu apa. Nah, mungkin aku bisa memberikan pengibaratan gitu. Jadi teman-teman bayangin aja Google itu kayak satu pulau yang dia tuh penuh bangunan gitu. Ada berbagai jenis lah, ada sekolah, ada toko, ada kantor pemerintah, ada taman dan lain-lain. Nah, teman-teman tuh punya toko yang sebenarnya itu bagus, murah gitu kan, serba ada, tapi nggak ada yang datang, nggak ada yang beli gitu. Nah, itu karena ternyata tokonya teman-teman itu nyempil di gang sempit, nggak kelihatan gitu sama orang. Nah, optimasi SEO ini memindahkan tokonya teman-teman itu ke jalan utama, ke tempat banyak orang yang mondar-mandir gitu istilahnya. Nah, toko teman-teman itu bisa diibaratkan kayak website gitu, konten atau website kita. Dan jalan utama itu ya kayak halaman Google yang paling awal. Teman-teman kalau nyari suatu info gitu kan, ngetikin kata kunci pasti cenderung ngeklik apa yang tampil di halaman paling awal kan di Google gitu, di nomor atas apalagi. Kadang-kadang kalau misalnya udah nemu informasinya, ya udah gitu kan, teman-teman nggak akan melanjutkan nyari gitu kan, kecuali kalau emang bener-bener butuh informasi yang lebih dalam gitu. Tapi kebanyakan pasti akan ngeklik di halaman yang paling awal itu, kayak gitu. Jadi itu pengibaratannya biar teman-teman kebayang gitu kan. Nah, SEO ini
untuk bisnis itu adalah bentuk promosi yang awet dan tahan lama gitu. Kenapa? Karena SEO yang dirawat itu akan membuat website teman-teman itu tetap muncul di Google di halaman yang orang-orang tuh lihat kayak gitu. Jadi kalau kita balik ke pengibaratan toko yang tadi gitu, toko teman-teman tuh akan tetap terlihat gitu sama orang yang mondar-mandir lewat ini. Meskipun teman-teman tuh nggak membayar iklan atau bayar apa ya istilahnya, bayar pajak mungkin atau bayar bayar sesuatu untuk tetap berada di jalan utama itu. Nah, dengan SEO yang baik, toko teman-teman tuh tetap akan ada di halaman awal gitu, akan tetap terlihat. Dan otomatis pembeli juga akan datang secara alami gitu, karena orang-orang yang ngetik kata kunci di Google udah pasti dia memang mencari informasi itu gitu, produk itu. Jadi ketika diarahkan ke toko teman-teman yang memang menjual produk itu, ya disitulah transaksi terjadi kayak gitu. Dan tokomu bisa dilihat dan dikunjungi terus selama bertahun-tahun. Jadi website teman-teman akan ada di Google terus menerus gitu. Meskipun teman-teman mungkin nggak benar-benar rutin mengoptimasi, tapi kalau optimasinya baik dan tepat, website teman-teman pasti masih ada di halaman awal Google gitu. Seperti itu teman-teman. Ini rewind aja ya. Nah, terus selanjutnya ada beberapa tipe SEO. Jadi ada on page yang optimasinya fokus ke konten yang ada di dalam website. Terus ada off page SEO yang optimasinya fokus di luar website. Nah, dan ada technical SEO yang optimasinya fokus di teknis gitu, yang mungkin teman-teman mikir kayak orang SEO harus jago IT. Nah, itu sebenarnya ngurusin technical SEO gitu teman-teman. Tapi kita untuk pemula memahami on page SEO itu menurut aku yang paling penting ya, karena kita bikin konten itu harus sesuai dengan apa yang dicari orang, harus sesuai dengan tujuan pencarian orang kayak gitu. Nah, terus ini kata kunci ya, kemarin juga udah sempat dibahas dan udah cukup detail gitu ya. Aku sekali lagi aku nge-rewind lagi. Kata kunci adalah kata atau frasa yang orang ketik di Google saat mereka mencari sesuatu. Kayak tadi waktu Mbak Niska contohin, teman-teman penasaran nih SGBVA itu beneran enggak sih gitu. Terus teman-teman ngetik di Google SGBVA scam atau bukan misalnya, itu tuh udah termasuk kata kunci sebenarnya. Nah, ini contohnya ini pemanis aja ya, teman-teman bisa teman-teman punya gambaran lah gitu. Kata kunci itu yang seperti ini. Kalau teman-teman mau nyari wisata Bali, ya kata kuncinya biasanya wisata Bali. Atau teman-teman pengen tahu tentang makanan khas Jawa Tengah, ya kata kuncinya seperti ini. Itu. Nah, kata kunci ini sebenarnya tidak sesimpel itu gitu. Jadi ada hal yang wajib diperhatikan untuk menentukan kata kunci itu bagus atau enggak. Jadi kan kata kunci ini sebenarnya kita gunakan dalam proses optimasi website dan konten gitu, supaya muncul di halaman pertama Google. Salah satu kunciannya ya pakai kata kunci, pakai keyword gitu. Tapi nggak bisa sembarangan milih. Ada 3 hal yang wajib diperhatikan dari search intent atau apa tujuan pencarian kata kunci ini gitu. Terus ada dari search volume atau seberapa sering keyword ini dicari orang. Karena kalau keyword yang nggak dicari orang juga kita akan sia-sia buat artikel karena mungkin nggak ada yang baca gitu kan. Nah, dan ada juga keyword difficulty atau seberapa sulit persaingan untuk menuju halaman teratas kalau kita pakai kata kunci ini gitu. Nah, terus nge-rewind lagi nih beberapa tools gratis yang aku biasa pakai buat riset kata kunci. Ada Google Trends, ini dari Google-nya sendiri ya gitu. Dan ini gratis. Kita bisa lihat tren kata kunci yang mungkin viral gitu, yang mungkin musiman, atau kata kunci yang dia tuh stabil terus tiap bulan, tiap tahun. Itu beda-beda teman-teman. Jadi kata kunci itu ada juga yang cuman viralnya tuh sesaat, ada yang dia bisa
stabil bertahun-tahun orang terus-terus membicarakan suatu topik atau suatu pembahasan. Nah, itu biasanya kata kunci stabil. Kita lihatnya di situ di Google Trends. Terus people also ask, ini juga bagian dari Google. Jadi ketika teman-teman mengetikkan kata kunci, itu muncul rekomendasi kata kunci lain gitu. Biasanya teman-teman suka lihat di bagian orang juga mencari kayak gitu. Di Google tuh ada bagiannya, itu juga bisa. Terus Ahrefs dan SEMrush, ini 2 tools yang menurut aku bagus banget buat nyari kata kunci, meskipun berbayar, tapi kita bisa pakai yang gratisannya. Kayak kemarin pas live demo di pertama, itu aku pakai SEMrush. Meskipun ada limitasinya, tapi kita bisa tetap mencari kata kunci yang bagus gitu untuk konten kita gitu. Nah, ini juga mengulang gitu, untuk mengoptimasi konten, menurut aku kata kunci itu harus diriset dengan tepat gitu. Kita benar-benar harus memperhatikan intent atau tujuan pencarian kata kunci itu. Jangan sampai orang tuh niatnya nyari informasi tentang harga misalnya, tapi kita malah ngasih informasi yang lain gitu. Misalnya cara apa ya, misalnya kita orang mau nyari harga laptop, kita malah ngasih informasi cara benerin laptop, itu kan nggak sinkron gitu kan. Jadi sederhana memahami tujuan pencarian orang itu apa, dan mencari kata kunci yang dia tuh volume pencariannya tidak begitu rendah, tapi kata kunci kesulitan kata kuncinya tidak terlalu sulit. Meskipun itu susah, tapi kemarin aku udah sempet live demo juga, jadi kayak gimana sih milih kata kunci yang meskipun banyak yang nyari, tapi tetap bagus, kita bisa tetap bersaing. Ternyata mudah ya, aku kira kayak bakal sulit gitu nyari keyword gitu yang tepat, ternyata mudah ya. Sebenarnya mudah, mungkin kalau sulit tuh mungkin tergantung topik gitu kan. Soalnya kemarin kan topiknya itu tentang kerja online, jadi mungkin cukup mudah. Tapi ada juga topik yang sulit, misalnya di topik kesehatan mungkin itu lebih susah lagi menentukan ini kata kunci yang bagus yang mana ya gitu. Tapi pokoknya intinya teman-teman perdalam pemahaman tentang riset kata kunci itu untuk untuk bisa mengoptimasi artikel itu dengan baik. Oke, nah tadi rewind dari day pertama ya, materi yang day pertama. Nah, sekarang di hari kedua ini kita bakal belajar tentang on-page SEO. Terus apa aja sih faktor yang membuat konten itu SEO-nya bagus gitu. Apa aja faktornya, dan kita tuh harus melakukan apa gitu biar konten itu tuh bagus secara SEO dan otomatis bisa bersaing, bisa masuk ke halaman pertama Google gitu. Terus ada juga tips untuk menulis SEO, dan juga nanti akan ada live demo lagi, dan live demo kali ini lebih ke optimasi artikel. Jadi kemarin kan udah riset kata kunci. Nah, kata kunci kemarin yang aku udah riset bakal aku aplikasikan ke konten website gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat cara aku mengoptimasi kontennya itu seperti apa. Teman-teman juga ada gambarannya gitu. Dan yang terakhir sesi Q&A gitu. Oke, langsung ya. Next. Teman-teman kalau aku kecepatan bilang ya di chat ya. Terlalu kecepatan nggak? Coba teman-teman di chat. Atau aman? Coba jawab aman atau kecepatan. Udah pada jawab belum? Oke. Oh, kecepatan. Kecepatan, oh gitu. Ada yang bilang kecepatan tuh. Kemarin nggak? Mungkin nggak ikut yang kemarin kali ya. Jadi ini kan soalnya yang tadi cuman rewind gitu kan. Jadi buat nge-refresh aja gitu. Oke. Nah aman ini. Kok, oh ada yang aman. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke materi baru, yaitu optimasi SEO di sisi on-page. Nah, apa sih on-page SEO itu? On-page SEO adalah praktik mengoptimasi konten di dalam website agar mudah dipahami oleh mesin pencari dan relevan bagi pengunjung. Jadi, fokus optimasinya itu adalah apa yang ada di dalam website.
biasanya apa sih yang ada di dalam website? Artikel ya kan, terus di artikel tuh misalnya mungkin ada judul gitu kan, ada gambar. Nah, itu yang kita optimasi supaya bisa tampil gitu, supaya artikel atau konten itu bisa muncul di halaman pertama Google. Jadi seperti itu dari definisi. Nah, terus ini mungkin masuk ke yang tadi aku sempat sebutin, apa sih yang jadi faktor suatu konten itu bagus secara on-page SEO gitu. On-page SEO yang bagus itu gimana gitu. Konten yang SEO friendly itu gimana? SEO friendly itu kayak ya artikel yang mudah mudah dibaca oleh Google, mudah dibaca manusia gitu. Jadi dia lebih mudah ke halaman pertama di Google gitu. Nah, yang pertama ada checklist yang pertama ada mengandung keyword utama dan turunan. Kemarin aku udah sempat jelasin ada primary keyword dan secondary keyword ya teman-teman. Jadi kata kunci utama ini digunakan sebagai fokus dari suatu konten gitu. Dan kata kunci turunan itu digunakan sebagai untuk mendukung topik utama di kata kunci utama ini kayak gitu. Jadi maksudnya kata kunci utama itu yang bakalan orang tuh bakal sering ngeklik gitu kah? Jadi gimana tuh? Benar. Bahasa awamnya gimana tuh? Kata kunci utama itu yang orang yang kita kalau teman-teman nyari informasi di Google pakai kata kunci, nah itu termasuk kata kunci utama gitu karena teman-teman nyari topik itu gitu. Kata kunci utama tuh kayak gitu. Okay. Nah, gitu ya. Nah, contoh kata kunci utama itu misalnya di sini. Ini maaf ya pakai bahasa Inggris tapi aku yakin teman-teman paham sih. Jadi ada kata kunci Amazon data entry jobs. Jadi maksudnya kata kunci ini tuh tentang lowongan kerja data entry Amazon gitu. Kata kunci jelas ya. Terarah gitu ya, terkerucut ya. Nah, kata kunci sekundernya, kata kunci turunannya itu bisa berupa Amazon work from home data entry jobs. Nah, bedanya dari yang kata kunci utama, mungkin teman-teman bisa lihat kata kunci turunan tuh dia lebih panjang gitu kan, dan lebih spesifik gitu. Di sini kan nggak ada, di yang kata kunci utama kan nggak ada work from home-nya gitu. Jadi sekedar lowongan data entry Amazon aja. Sedangkan di kata kunci turunan tuh ada work from home. Jadi lowongan data entry untuk yang bisa remote gitu, yang bisa work from home. Nah, kata kunci ini dimasukkan ke dalam konten ya, udah pasti. Jadi wajib karena pasti ketika orang itu nyari suatu informasi gitu, dia mengetikkan kata kunci. Kalau konten kita nggak ada kata kuncinya gitu yang dicari orang ini ya mereka nggak akan menemukan artikel atau konten kita gitu. Jadi wajib dimasukin. Nah, seberapa banyak sih dimasukinnya? Nah, jadi ada riset dari Yoast. Yoast itu salah satu pokoknya Yoast itu adalah salah satu perusahaan yang terkenal lah di bidang SEO ini gitu. Sering berbagi strategi-strategi SEO. Yoast ini menyarankan kita untuk memasukkan kata kunci sebanyak minimal 0,5%. Nah, kalau misalnya satu konten itu 0,5% dari jumlah kata konten yang dibuat. Nah, paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya kita bikin satu konten panjangnya 500 kata misalnya, gitu. Kira-kira kata kunci yang dimasukin itu minimal 0,5%. Kalau 1% dari 500 kata tuh berapa? Kira-kira 5 ya. 5, nah berarti setengahnya. Berarti minimal 2 atau 3 kata kunci itu yang dimasukin. Kayak gitu teman-teman. Ini emang cukup teknis. Nah, kenapa harus dimasukkan bukan sebanyak itu, tapi harus dimasukkan dengan jumlah minimal segitu supaya Google ini paham gitu loh kalau artikel kita ini membahas tentang topik ya kata kunci itu gitu. Misalnya kata kunci, misalnya kayak tadi wisata Bali. Nah, kalau kita nggak masukin kata kunci wisata Bali di konten kita, Google nggak akan
mengenal gitu, nggak akan tahu konten kita itu ada di internet. Kalau kita masukin cuma satu, itu terlalu sedikit. Google nggak ngerti gitu. Kayak, bener nggak sih ini artikel yang memang menyarankan wisata Bali, misalnya gitu. Nah, kalau kita masukin 2, 3, 4 mungkin, nah Google kan jadi paham, jadi konteksnya benar ya, berarti memang ini yang dicari orang gitu. Orang mencari tentang wisata Bali, ya dengan dengan jumlah kata kunci ini di konten, di artikel, berarti benar. Berarti Arahinnya ke artikel kita gitu ya. Betul. Sorry aku putus, diarahinnya ke artikel kita gitu ya. Ini juga ada yang nanya nih, soal ini mumpung masih di slide ini ya. Meta deskripsi dan URL konten itu apa ya? Oke, nah kita bahas di slide selanjutnya. Oke, sampai sini mungkin jelas ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu syarat gitu, artikel SEO yang baik itu pasti punya kata kunci gitu. Nah, yang kedua, ini judul dulu ya. Jadi artikel atau konten itu kan pasti punya judul ya. Nah, judul ini kalau dia nggak dibuat dengan menarik dan mengandung kata kunci, lagi-lagi kata kunci harus dimasukin karena tadi berpengaruh dengan apa yang orang-orang cari gitu, biar konten kita tuh ditemukan oleh mereka gitu. Nah, jadi nggak cuma menarik judulnya ini, tapi juga mengandung kata kunci dan nggak terlalu panjang gitu. Jadi kadang kalau kita ngelihat judul artikel yang terlalu panjang juga pusing gitu, dan sebenarnya Google juga nggak suka judul artikel yang terlalu panjang karena Google jadi bingung gitu, ini maksudnya bahas apa sih gitu. Jadi yang ini yang yang simple aja gitu, yang straightforward gitu, yang langsung pada intinya gitu. Nah, misalnya ini ada contoh, ini pakai bahasa Inggris ya teman-teman. 9 job boards for remote work online in 2025 gitu. Nah, ini tuh artinya 9 situs lowongan kerja untuk kerja remote di 2025 kayak gitu. Nah, kata kunci utama di judul ini tuh job boards for remote work. Nah, dan ini pastikan kita masukin di judul kayak gini. Jadi kelihatan gitu. Jadi lagi-lagi yang tadi aku bilang, kata kunci itu wajib dimasukin di judul, dan judulnya juga jangan lebih dari 60 karakter. Nah, ini contohnya 43 karakter kayak gitu. Nah, pokoknya kalau buat judul itu memang kita harus pinter merangkai kata lah gitu, kayak jangan kepanjangan, jangan terlalu pendek juga, tapi juga yang menarik kayak gitu. Tapi biasanya aku kalau bikin judul buat konten itu biasanya yang langsung aja gitu, yang straightforward aja, langsung tepat sasaran aja gitu. Misalnya kayak 10 aplikasi belajar bahasa Inggris terbaru 2025 cocok untuk mahasiswa misalnya gitu. Jadi ya udah kayak gitu aja gitu. Nah, itu di bagian judul ya. Jadi ingat teman-teman, jadi boleh di screenshot, di take note. Jadi judul juga harus mengandung kata kunci dan harus menarik gitu. Nah, kemudian ada juga meta description. Nah, tadi teman-teman juga nanya ya. Nah, tadi teman-teman juga nanya meta description itu apa dan ya buat apa gitu. Jadi meta deskripsi ini adalah ringkasan konten atau artikel yang dia itu tampil di Google. Jadi sebagai teaser lah istilahnya. Jadi ketika teman-teman nyari informasi di Google, itu kan pasti nggak cuma muncul judul, tapi juga ada tulisan di bawahnya. Misalnya gitu kan tulisannya. Nah, itu tuh meta deskripsinya gitu. Jadi ringkasan kayak kenapa sih artikel ini tuh menarik untuk dibaca. Jadi teman-teman juga harus mengoptimasi si meta description ini gitu. Dan lagi-lagi harus mengandung kata kunci. Tentu aja yang tadi tujuannya supaya bisa ditemukan Google, dan maksimal 155 karakter ya teman-teman. Jadi jangan terlalu panjang juga gitu. Misalnya ini contoh, ini pakai bahasa Inggris. Looking for remote work opportunities made easy. Check out the top job boards for remote work in
2025 in this article by SGB VA course gitu. Jadi kayak cuman 2 kalimat gitu. Terus apa namanya masuk ke ada kata kuncinya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada heading. Nah, heading ini kayak apa sih namanya? Kayak judul, subjudul kayak gitu gampangnya. Nah, ini juga wajib ada di artikel gitu ya teman-teman, ada di konten gitu. Dan heading ini bermanfaat gitu atau berguna supaya Google itu lebih mudah membaca artikel kita gitu, karena artikel kita tuh rapi dan terstruktur kayak gitu. Jadi ini wajib ada, udah pasti. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, kayak H1 itu heading 1, judul gitu. H2-nya subjudul, H3-nya subjudulnya lagi kayak gitu, teman-teman. Nah, oke, next mungkin. Nah, oh ya, sampai sini teman-teman paham ya. Mungkin kalau misalnya terlalu jelas nanti kita akan perjelas lagi di live demo ya teman-teman, karena menurut aku ini lebih enak itu aku tunjukin gitu, kayak ini tuh ini loh, ini gitu. Jadi ini buat penjelasan aja ya. Nah, terus selanjutnya ada internal link dan external link. Internal link itu adalah link ke konten lain yang ada di konten kita gitu. Mungkin teman-teman agak bingung ya. Nah, kalau external link itu link ke konten lain yang ada di website lain gitu. Nah, gini aja deh contohnya. Misalnya nih, jadi kita punya websitenya itu website SGB VA misalnya. Nah, ini kan sama nih teman-teman, domainnya gitu kan, websitenya sgbva.com. Ini sama. Nah, terus ini adalah kata kuncinya di artikel itu. Jadi ini adalah link artikel tentang virtual assistant jobs for beginner, dan yang nomor 2-nya ini adalah link job boards for remote work. Sama-sama bahas tentang jobs ya, sama-sama bahas tentang kerjaan untuk pemula, untuk virtual assistant, untuk remote work. Nah, ini tuh satu pembahasan sebenarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin artikel yang berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan kerja remote atau kerja apa sih namanya untuk virtual assistant, teman-teman bisa pakai link ini. Ini kalau teman-teman bikin artikel sgbva.com gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh adalah link yang sama gitu. Kalau teman-teman punya atau nge-handle website kliennya misalnya abc.com, berarti internal linkingnya abc.com juga, abc.com kayak gitu. Nah, sedangkan kalau external linking ini dia lebih ke kayak jurnal atau riset di Google yang membantu penulisan teman-teman. Misalnya kayak gini, artikel yang membahas kerja remote misalnya. Terus untuk mendukung kenapa sih kerja remote itu jadi tren? Nah, teman-teman memasukkan riset dari Biro Ketenagakerjaan US misalnya. Ini linknya. Nah, teman-teman masukin linknya di artikel. Nah, itu external linking namanya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini mungkin yang link ini nanti aku contohin biar lebih jelas ya, teman-teman. Nah, terus ada lagi nih, gambar. Nah, jadi gambar itu juga nggak bisa cuma masukin gambar aja. Selain harus menarik gitu dan sesuai dengan tema artikel, gambar juga harus memiliki nama yang deskriptif. Jadi sesuai dengan tema artikelnya. Misalnya ini gambar tentang flex job, kalau teman-teman bisa lihat ya namanya juga harus flex jobs gitu. Nah, kayak gitu. Terus juga teman-teman juga wajib memasukkan kata kunci di alt text. Jadi alt text ini adalah deskripsi dari gambar itu gitu. Jadi gambar ini kan tentang flex jobs. Flex job itu adalah salah satu website untuk mencari kerja gitu. Nah, jadi bisa ditulis di alt text-nya ini, flex jobs is one of the greatest jobs board gitu. Jadi flex job adalah salah satu lowongan kerja, situs lowongan kerja terbaik kayak gitu. Dan lagi-lagi harus pakai kata kunci ya. Kata kunci ini pokoknya emang banyak gitu, diaplikasikannya di judul, di meta deskripsi, di kontennya, di gambar gitu. Biar teroptimasi dengan baik ya teman-teman. Oke. Nah, terus next
Mungkin ini lebih ke tips aja ya teman-teman, gimana sih bikin konten website yang mempermudah Google buat membuat konten kita itu naik gitu ke halaman pertama gitu. Jadi biar konten kita itu SEO friendly istilahnya, dan konten kita banyak diklik orang gitu, benar-benar menjawab kebutuhan orang. Yang pertama, ingat tulis untuk manusia baru untuk Google. Kadang banyak nih yang mungkin kayak, oh ya udah masukin kata kunci aja sebanyak-banyaknya, nggak nyambung juga nggak apa-apa, yang penting kan ada kata kuncinya gini. Tapi dia tidak memperhatikan kalau artikel itu mungkin gak enak dibaca jadinya karena kata kuncinya kebanyakan gitu. Pokoknya tetap bikin artikel yang informatif, yang singkat, yang padat, yang benar-benar menjawab apa yang orang cari, tapi masukin kata kunci juga secukupnya gitu. Nah, yang kedua, gunakan paragraf pendek dan sederhana. Jadi biar orang tuh pas baca artikel kita tuh nggak terlalu capek gitu ya. Jadi kan kalau dia pakai kalimatnya terlalu panjang, kita juga nggak ngerti. Maksudnya tuh mau apa sih, ini apa sih informasi yang dia sampaikan gitu. Jadi pakai kata-kata pendek aja, di satu paragraf itu 3-4 kalimat gitu. Terus yang ketiga, gunakan bullet points. Bullet points tuh ya kayak gini, yang 1, 2, 3, atau bulet-buletan itu loh. Teman-teman mungkin kalau ngelihat baca di artikel gitu di website, ya bulet-buletan untuk menjelaskan beberapa hal gitu. Misalnya ya ini kerja, ini apa gitu. Jadi biar orang tuh pas baca, dia tuh maksudnya tuh ini ya, poin-poin pentingnya gitu. Jadi nggak terlalu baca paragraf yang terlalu banyak kalimat yang bikin pusing gitu. Dan yang terakhir, tambah bagian FAQ atau frequently asked question di bawah artikel. Jadi ini sebenarnya wajib nggak wajib, tapi lebih bagus sih pakai FAQ untuk menjawab hal-hal yang umum dan sering dicari orang. Sama aja sih, ujung-ujungnya juga untuk biar orang tuh ketika dia menanyakan atau mengetikkan kata kunci di Google, dia bakal lari ke konten kita gitu. Bisa kita tambahin mungkin 5 pertanyaan dan jawaban gitu yang mungkin umum dan sering orang-orang cari untuk ditambahkan di bawah artikel. Kayak gitu, teman-teman. Nah, oke, dan ini cuman menunjukkan aja. Jadi salah satu artikel yang dia tuh sebelum dioptimasi, dia kliknya 25 dan impressionnya itu 1000. Impression tuh jumlah artikel ini muncul di Google gitu, jadi kayak 1000 kali gitu. Dan setelah dioptimasi, dia diklik sebanyak 377 kali dan lewat di Google itu sampai 174 kali. Jadi meningkatkan potensi kita tuh bisa ditemukan oleh orang gitu. Konten kita tuh bisa ditemukan oleh orang gitu. Sebisa segini ya naiknya, maksudnya signifikan ya ternyata perbedaannya dengan dan tanpa ya. Dengan dan tanpa, ya benar. Ya, tanpa dan dengan. Teman-teman gimana nih? Udah mulai ngebul atau gimana nih? Aduh, ya tuh, soalnya emang teknis banget sih. Jadi aku juga ngebul nih teman-teman. Jadi perhatiin banget kan gitu, jangan sampai kelewatan nih apa nih gitu kan yang dibahas sama Tika nih di sini. Karena seru banget nih sebenarnya. Kalau sampai kita bisa nih, wow, ini luar biasa ya. Tinggal nanti learning by doing aja sebenarnya, ya kan? Betul. Kayak yang penting tuh paham basic skill lah gitu. Nanti kan belajar sambil melakukan si SEO ini gitu. Kayak gitu, teman-teman. Udah ngebul semua nih teman-teman. Ya. Emang teknis banget sih, teknis banget. Ini masih ada next loh nih teman-teman. Sabar ya. Coba nanti ambil es batu dulu, di kompres dulu kepalanya. Iya, nah pokoknya ini juga reminder nih teman-teman. Sesusah apapun materinya, teman-teman tuh mulai aja dulu. Yang penting teman-teman tuh niat mau belajar gitu, pasti teman-teman tuh bisa gitu. Yakin lah, aku juga pas mulai juga yang nggak bener-bener ngerti gitu. Aku ngertinya cuma bikin artikel aja, bikin konten aja gitu. Dan lama-kelamaan ya learning by doing gitu. Kita jadi belajar gitu. Oh, yang bagus tuh begini, yang bagus begini gitu. Jadi dan ini semua ini tuh meskipun ini kayak
pack up banget gitu, kayak bener-bener banyak. Ini tuh masih dasar sebenarnya teman-teman di SEO gitu. Jadi nanti yang lebih lengkap teman-teman mau tahu bisa join di kursusnya gitu. Dijelasin nanti sama Mbak Niska detailnya kayak gitu. Wow, luar biasa ya teman-teman. Supaya nggak ngebul, kita istirahat dulu, oke? Tika, nggak apa-apa kalau mau istirahat dulu, minum dulu. Oke, izin live stage dulu ya. Ya, mungkin screen-nya bisa dibalikin ke aku dulu ya. Oke, udah ya. Kita mulai lagi ya di sini ya. Mungkin live demo, habis gitu kita langsung Q&A, Tik. Asik nih, 1 menit. Kasih dulu ya. Oke, aku izin start. Oke, jadi teman-teman, kita akan langsung mulai live demo gitu, karena tadi masih berupa penjelasan, mungkin teman-teman juga kayak, apa sih ini, ngomong apa sih gitu kan. Jadi lebih enak lagi kalau kita langsung praktek gitu ya. Oke, aku izin share screen, sorry, kebelibet ya. Sorry. Nah, teman-teman udah bisa ngelihat layarku belum? Aman ya? Bisa aman. Coba komen teman-teman, pada bisa lihat nggak? Aman? Aman nggak? Oke. Aman ya teman-teman ya? Aman sih harusnya ya. Oke, nah jadi di hari pertama kemarin, di day pertama kemarin, sebenarnya kita udah sempat live demo gitu untuk mencari kata kunci di tools gratisan yang namanya SEMrush. Nah, sekarang kita bakal pakai kata kunci itu untuk mengoptimasi artikel gitu ya. Jadi aku mau kasih lihat dulu. Nah, ini udah berubah kan ya layarku. Jadi ini kata kunci yang kemarin kita cari. Jadi aku nyontohin kita nyari tentang kerja sampingan gitu kan. Nah, terus kita taruh nih kata kunci, kita pilih gitu kata kunci yang emang volume pencariannya itu cukup tinggi, 8.100, 4.400. Pokoknya yang di atas 1.000 itu sebenarnya bagus ya, teman-teman. Dan keyword difficulty-nya atau tingkat kesulitan kata kunci ini bersaing gitu dengan konten lain untuk mencapai halaman pertama Google itu masih rendah, di bawah 30 gitu ya. Nah, maaf teman-teman. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi mungkin biar enak aku bikin alur gitu kali ya, jadi biar kebayang gitu. Nah, ibaratnya anggaplah teman-teman itu dapat tugas gitu dari klien, jadi teman-teman udah jadi praktisi SEO gitu. Tugas dari klien untuk mengoptimasi website. Nah, kita ambil contoh aja SGBVA ya di sini gitu. Nah, website klien ini adalah website seputar pendidikan dan karir remote atau kerja remote gitu. Nah, klien kamu ini ingin kamu bikin artikel di topik ini, di topik si pendidikan dan karir remote atau kerja remote gitu ya, biar enak. Sorry. Nah, supaya apa? Supaya website-nya itu bisa muncul di Google. Jadi biar bisnis klien tuh lebih kredibel dan juga bisa membantu orang-orang yang memang mencari informasi tentang pendidikan dan kerja remote. Nah, apa sih yang harus kamu lakukan gitu? Nah, yang pertama, jadi aku bikin checklistnya nih di sini. Teman-teman kalau mau screenshot, mau nyatet silahkan ya. Nah, yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah menentukan topik. Nah, ini udah pasti ya, topik itu sebenarnya berkaitan dengan website ini tuh tentang apa gitu. Karena kita dapat tugas untuk mengoptimasi website pendidikan dan kerja remote, ya berarti topiknya seputar ini gitu ya. Jadi tentukan topiknya dulu. Nih kalau misalnya teman-teman udah nemu topiknya gitu, teman-teman udah tahu nih klien itu pengen dibikin artikel itu tentang apa gitu, temanya apa. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke riset kata kuncinya kemarin ya, itu kemarin live demo kemarin, yang mana hasilnya adalah si kata kunci ini gitu. Jadi teman-teman nyari nih, oh iya, mungkin artikel tentang karir atau kerja remote itu ya
berkaitan ya dengan misalnya orang-orang mungkin pengen kerja dari mana aja, atau mungkin orang-orang tuh pengen kerja sampingan gitu, orang-orang tuh pengen kerja yang bisa dilakukan saat mereka itu masih punya full time misalnya. Makanya teman-teman mencari topik yang relevan gitu, jadi itu topiknya masih berkaitan ya, dan menemukan kata kunci ini. Nah, ini kata kunci yang kemarin. Oke, nah karena kita udah ngelakuin live demo kemarin, jadi aku centang nih di sini. Nah, terus kalau udah dapat kata kuncinya, ngapain? Nah, bikin artikel, karena tugasnya bikin artikel ya dari kliennya gitu. Sebenarnya kalau kliennya minta bikinin copywriting buat di halaman utama website, itu beda lagi ya teman-teman. Tadi kan aku udah sempat jelasin kalau optimasi on page website itu biasanya apa sih yang dioptimasi? Halaman utama, artikel, halaman kontak, terus yang di artikel tuh ya kayak judulnya, gambarnya, teksnya, dan lain-lain kayak gitu. Jadi, nah untuk di contoh ini kita pakai artikel ya teman-teman, karena ini lebih umum sih. Jadi kebanyakan emang SEO ini diimplementasikannya di artikel kayak gitu. Nah kalau buat bikin artikel sebenarnya, jadi ini aku karena bikin artikel tuh kan lama ya pasti teman-teman. Jadi ini aku kasih ke teman-teman artikel yang udah ready lah istilahnya, tapi belum teroptimasi. Dan artikelnya itu sesuai dengan topik, jadi kerja sampingan gitu. Pekerjaan yang bisa dilakukan, pekerjaan sampingan, kerjaan yang fleksibel gitu kan, bisa dilakukan kapan aja meskipun masih full time kayak gitu. Nah, biasanya kalau bikin artikel tadi aku udah sempet mention buat tips SEO writing meskipun singkat ya, jadi bikinlah artikel yang tetap untuk manusia gitu. Jadi pakailah gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti gitu, jangan terlalu berbelit gitu. Kalau bisa jangan panjang-panjang juga biar orang tuh juga nggak pusing gitu kan bacanya. Kayak gitu. Nah jadi kita asumsikan teman-teman udah bikin artikel gitu, karena untuk bikin artikel kemampuannya beda lagi gitu ya, maksudnya skillnya tuh beda lagi pastikan. Oke, jadi kita centang dulu aja. Sorry, mana ya ini? Nah, terus kalau udah bikin artikel, langkah selanjutnya ya pasti optimasi. Pakai tadi yang tadi aku udah jelasin gitu. Jadi kayak judulnya, meta deskripsinya, terus gambarnya, terus masukin kata kuncinya, terus linknya, gambar dan lain-lain. Oke, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama adalah kata kunci utama minimal 0,5% dari jumlah kata artikel. Nah ini kita cek dulu nih, ini berapa kata sih? Biasanya aku suka kayak gini cara ngeceknya itu. Jadi di bold gini aja nih si artikelnya, si teksnya ini sampai bawah. Nah sampai sini. Terus tinggal klik tools. Oh ya ini di Google Docs ya teman-teman, jadi Microsoft Word tapi di Google Docs, tempat buat aku bikin artikelnya gitu. Terus cek word count, nah kelihatan nih, oh ada 900 kata, nah 950 kata gitu, anggaplah 900 kata, 1%-nya dari 900 kata tuh kan 9, berarti setengahnya, 0,5%-nya berarti setengahnya gitu kan, berarti kira-kira setengah dari 9 tuh kayak 4 ya, atau 5 gitu kan. 4 atau 5, minimal segitu ya teman-teman. Jadi kalau mau lebih tuh sebenarnya boleh, karena tadi saran yang baik itu minimal 0,5%, maksimal 3%. Jadi jangan terlalu banyak juga gitu. Jadi kalau teman-teman mau 1%, tadi aku sempat lihat tuh di chat, kalau 1% gimana Kak? Ya itu bagus juga gitu. Itu praktek umum sebenarnya, malah banyak orang-orang yang optimasi pakai kata kunci itu jumlahnya 1% dari jumlah kata artikel kayak gitu. Nah terus kita tadi kata kuncinya, nah kita pakai karena volume pencariannya lebih besar, jadi aku akan memakai kata kunci ini sebagai kata kunci utama gitu, kerja sampingan ini gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa copy aja, terus balik lagi ke sini. Nah kita taruh nih. Tadi di mana taruhnya? Di semua artikel tadi minimal 5 berarti ya, sesuai jumlah katanya. Di judul juga harus wajib ya, di judul
Di meta deskripsi juga wajib. Nah, kita diisinya dulu deh, biar gampang ya, diisinya dulu. Nah, ini aku udah ngasih ini ya, ngasih ibaratnya kayak stabilo gitu, biar mempermudah aja demonya. Tapi aku yakin teman-teman jadi kebayang gitu kan, masukkan kata kuncinya tuh gimana sih? Biasanya nyari kalimat yang emang bisa diselipin sama kata kunci itu gitu. Jadi biar dia tuh tetap enak dibaca gitu. Misalnya kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman baca dalam artikel ini, kamu akan menemukan 5 pilihan kerja sampingan yang realistis. Jadi masih enak dibaca kan, masih nggak yang terlalu ini banget, terlalu apa ya, misalnya kalau teman-teman masukinnya asal misalnya di sini, kayak itu kan pasti di era digital sekarang, kerja sampingan, mencari kerja. Ini juga bisa. Nah ini nih. Nih ya, ini aku baru nih, maaf. Nah ini di sini juga bisa tadi. Nah ini juga bisa nih masukin di sini. Jadi kalau masukin kata kunci itu tergantung gimana teman-teman itu bisa menyelipkan di kalimat tanpa membuatnya terasa atau terdengar aneh gitu. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman masukin aja tuh tadi berapa? 5 ya. Nah, ini di sini bisa nih. Tadi aku udah nandain. Di sini bisa. Di sini juga bisa kan. Kerja sampingan ini gitu kan. Jadi pokoknya pastiin kalimat itu tetap enak dibaca gitu. Nggak yang bener-bener jauh gitu. Ini tadi aku udah tandain ya biar gampang gitu. Biar kita nggak kelamaan nyari gitu kan. Kayak gini. Gitu. Nah, masukin. Kayak gitu. Oke. Terus ini juga bisa. Nah. Oke, terus ini juga bisa. Ini juga bahkan bisa nih itu. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi untuk masukin kata kunci tuh kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin mau tahu ini udah berapa ya yang tadi aku masukin kata kuncinya gitu. Teman-teman bisa klik di keyboard teman-teman, pencet CTRL, terus pencet F buat find in document, terus masukin aja kata kuncinya tadi, kerja sampingan. Nah, udah banyak kan, udah ada berapa tuh? 11. Ini udah lumayan, udah banyak gitu, udah 1%-an lah gitu. Dan itu udah cukup buat di sini, itu untuk kata kunci utama ya. Nah, buat kata kunci turunan, tadi aku lupa nih nulis di sini. Kita tulis langsung aja ya. Kata kunci turunan. Aku biasanya ini nggak ada batasnya sih sebenarnya gitu. Bisa sedikit, bisa banyak tergantung kebutuhan. Tapi aku kasih minimal tuh 2. Minimal 2 di artikel gitu. Nah tadi kata kunci. Oke, nah ini kan aku jadiin kata kunci utama. Nah ini jadi kata kunci turunan untuk mendukung gitu. Tinggal copy aja kayak tadi. Nah, ini aku biasanya masukin ya satu kata kunci turunan 1 kali gitu. Beda ya sama kata kunci utama, ini kan berkali-kali masukinnya. Nah, bisa tuh kita masukin di misalnya, tadi kan ada 11 tuh kata kunci utamanya. Terus kayak kebanyakan misalnya gitu. Karena kan udah lebih dari 0,5% juga. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau taruh misalnya di sini gitu. Sorry. Kayak gini. Nah, ini kan tetap nyambung juga gitu. Pokoknya yang pasti teman-teman pastikan masukin kata kunci itu nggak merusak kalimat gitu, nggak bikin kalimatnya aneh. Terus ini kata kunci turunan yang kedua. Nah, masukin lagi di misalnya kan ini di sini nih ya, boleh agak ke bawah gitu biar rata gitu loh teman-teman. Misalnya di sini nih nggak apa-apa diganti aja, tadi kan udah banyak gitu ya kata kunci utamanya, nggak apa-apa. Tuh, yang penting pokoknya kata kunci utama itu 0,5% minimal ya. Gitu. Sorry. Bisa kayak ini. Tuh, nah ini udah dimasukin nih kata kuncinya. Kata kunci utama dan kata kunci turunan. Kayak gitu. Tinggal checklist. Nah, terus bikin judul ya. Nah, ini judul yang sebenarnya udah aku bikin. Jadi sama ya kayak bikin artikel, bikin judul juga. Itu gimana brainstormnya teman-teman lah gitu. Bikin yang menarik, yang emang bikin orang tuh pengen baca. Misalnya kayak gini kan.
pekerjaan fleksibel gaji hingga 4 juta per bulan. Jadi orang tertarik gitu ya, oh emang ada ya pekerjaan kayak gitu. Nah, kata kuncinya bisa kita selipin nih di sini misalnya gitu kan. Salah tadi. Kata kuncinya tadi tuh kerja sampingan ya. Nah ini kan nggak merusak kata juga, tapi tetap masuk kata kuncinya gitu kan. Itu udah. Kalau buat judul, pastiin juga tadi maksimal 60 karakter ya. Nah, ini aku biasanya ngeceknya kayak tadi lagi nih. Klik tools, klik word count. Nah, ini karakternya 60 nih, kelihatannya yang karakter ya. Nah, ini udah pas berarti. Jadi nggak kebanyakan dan nggak kekurangan gitu. Nah, buat meta deskripsi, oh ya ini kita centang dulu. Nah, kan udah masuk ya kata kuncinya. Dah. Buat meta deskripsi juga wajib. Nah, tadi ada juga yang nanya kan di chat, meta deskripsi itu apa gitu. Ya, meta deskripsi itu emang kayak sinopsis, emang bener sih. Kayak apa sih namanya, ringkasan cepat lah, istilahnya ringkasan yang singkat banget tentang apa sih yang artikel ini bahas. Karena artikel ini bahas tentang kerja sampingan, berarti ya meta deskripsinya juga harus kayak menjelaskan, oh kerja sampingan yang bisa dilakukan gitu, bisa sampai penghasilannya bisa sampai jutaan gitu. Ini salah ketik ya, ini harusnya 5. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini juga tergantung brainstormingnya teman-teman sendiri gitu. Gimana bikin meta deskripsi yang emang menarik gitu dan singkat. Dan jangan lebih dari 155 karakter. Kita cek lagi nih karakternya. Ini di bold lagi nih kayak tadi. Klik ini lagi. Tools, word count. Nah, karakternya 107. Berarti aman ya. Jadi nggak lebih dari 155. Terus, oh iya, kata kuncinya juga wajib masuk. Nah, bisa kita masukin di mana nih? Di sini nih. Biasanya aku kayak gitu ya, kalau kata kuncinya kerja sampingan, aku cari aja gitu kata-kata yang ada kerjanya gitu. Jadi, oh bisa diselipin nih kayaknya di sini. Berarti kan kerja sampingan. Nah, kayak gitu. Temukan 5 jenis kerja sampingan tanpa harus punya gadget canggih. Penghasilannya bisa sampai jutaan rupiah per bulan. Nah, ini kan udah oke ya. Jadi nggak merusak kata gitu. Dan tadi juga nggak lebih dari 155 karakter. Ini dicentang. Nah, terus next nih, yang mungkin puyeng ya, internal link dan external link. Jadi internal link itu yang tadi aku udah jelasin adalah link yang ada di website yang sama gitu. Ini kan kita lagi ngerjain artikel klien punya SGBVA gitu kan, ibaratnya. Nah, artikel yang juga dari SGBVA ini, nah ini nih namanya internal linking nih, si 2 ini. Gitu. Nah, ini tuh wajib dimasukkan supaya Google itu bisa menilai gitu, oh artikel ini tuh punya keterkaitan dengan artikel yang lain gitu. Artikel SGB yang ini, SGBVA yang ini yang kita lagi bikin itu punya keterkaitan dengan artikel ini dan ini. Berarti bagus dong, strukturnya jelas. Kayak gitu. Nah, nanti ini internal linkingnya bisa kita masukin di, misalnya nih, ini kita copy aja, cara masukinnya gampang. Oh ya, untuk ngambil internal linking ini ya gampang, kita tinggal ambil aja dari websitenya gitu. Di websitenya sesuai website si klien itu gitu. Nah, udah kita copy, misalnya kita masukin nih di sini nggak apa-apa. Pekerjaan ini di sini juga nggak apa-apa nih di kata kuncinya gitu. Yang penting masih berkaitan gitu kan. Karena ini juga kan masih tentang virtual assistant jobs, kerjaan gitu, pekerjaan gitu. Jadi kayak masih berkaitan. Gampangnya gitu ya, teman-teman. Nah, terus ini juga bisa dimasukin gitu. Nah, masukin, pokoknya teman-teman pilih kalimat yang paling yang paling tepat lah gitu. Di sini bisa juga gitu. Nah, kalau teman-teman nemu yang paling tepat bisa dimasukin gitu, apply kayak gitu. Udah, nah masukin internal link tuh kayak gitu doang sebenarnya. Sama external link ini juga yang tadi aku jelasin, external link itu untuk bahan supaya kita tuh punya referensi lah. Jadi kayak kita ngambil data ini tuh nggak asal-asalan gitu. Misalnya kayak gini nih, ini aku tadi baru tambahin. Kita nulis kayak gini di artikel menurut Biro Ketenagakerjaan Amerika Serikat. Nah, kita tambahin nih si link gitu. Yang tadi risetnya yang tadi itu. Ini linknya ya. Terus langsung di blog, terus langsung dimasukin link aja kayak gitu. Nah, udah deh. Internal link dan external linknya udah. Dan yang terakhir itu gambar. Ya, gambar. Nah, ini teman-teman bisa ambil dari
sumber yang emang menyediakan gratis gitu, jangan sampai yang melanggar hak cipta teman-teman. Nah gambar ini tuh wajib namanya itu wajib yang rapi gini ya teman-teman, jadi jangan cuman angka-angka atau karakter nggak jelas, tapi namain kalau bisa ya, kalau emang bisa dinamain sesuai judul nggak apa-apa, namain kayak begini gitu. Ini kan tadi judulnya 5 kerja sampingan online, namain kayak gini. Nah alt text-nya ini juga wajib dimasukin untuk membantu Google itu memahami konteks ini tuh gambar tentang apa gitu. Jadi kan ini kan gambar orang lagi pegang laptop sama buku gitu ya, dan dia tuh kemungkinan lagi melakukan pekerjaan, mungkin bisa lagi ngelakuin pekerjaan sampingan, tinggal ditambahin. Nah biasanya alt text ini tuh ditambahinnya ada ya teman-teman, ketika teman-teman nge-upload artikel di website, nah itu ada pilihannya sendiri sebenarnya. Jadi mungkin aku bisa ngasih taunya kayak yang penting gambarnya harus ada alt text-nya kayak begini gitu. Jadi nanti masukinnya tuh emang harus di sistem website kayak gitu teman-teman. Nah udah sih sebenarnya kayak gitu. Oh iya sama ini, maaf aku ada yang lupa nih, heading. Nah, tadi struktur heading. Jadi ini kan judul nih. Nah teman-teman bisa nih klik di sini, di ini normal text. Nah teman-teman tinggal pilih aja heading 1, karena heading 1 tuh judul ya teman-teman. Nah tinggal kayak gini aja gitu. Nah terus karena heading 1 itu judul, nah ini tuh subjudul gitu kan, ibaratnya subjudulnya 5 jenis pekerjaannya. Nah itu bisa masukin H2 gitu, kayak gitu. Nah ini juga nomor 2 masukin heading 2 gitu. Ini juga heading 3, heading 2 maaf ya, heading 2. Terus ini heading 2, heading 2, ini juga heading 2, dan ini juga heading 2. Kayak gitu. Nah udah deh, jadi ini strukturnya lebih rapi gitu kan. Jadi headingnya jelas gitu, dan Google itu jadi nggak pusing gitu ya. Ini yang mana nih yang judul, yang mana subjudul gitu. Teman-teman wajib gitu dioptimasi. Gitu deh. Nah udah, terus langkah terakhir biar teman-teman makin yakin gitu kalau artikel ini udah teroptimasi, bisa cek apakah artikel ini udah bagus gitu di situs SEO checker, namanya seoreviewtools.com. Nah teman-teman bisa ketik tuh pokoknya websitenya yang ini ya, namanya seoreviewtools.com. Nah nanti tinggal kita copy aja nih si ini, copy semua. Nah sampai sini gitu. Nah ini terus dipaste di sini tuh ya. Nah dipaste di sini. Nah terus nanti teman-teman, ini kayaknya ini deh. Bentar ya, kita reload dulu sebentar. Tadi ada yang bilang, Kak ke atas lagi gitu. Kak ke atas yang mana? Apa yang ke atas lagi? Ini udah ke atas nih. Nah, yang ini nih. Mau di ini ya? Mau dicatat atau gimana? Mau di screenshot kali ya. Oke. Gitu ya tuh, teman-teman, kalau mau di screenshot biar kelihatan semua. Gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, silahkan di screenshot dulu apa yang dilakukan. Oke. Udah? Udah deh kayaknya. Udah ya, aman ya. Aman ya. Balik lagi nih tadi. Nah, kita masukin aja ke sini si ininya, artikelnya. Nah, terus di bagian sini nanti bakal muncul ininya nih, bakal muncul nilainya gitu. Masukkan kata kunci utamanya tadi. Jadi kan kerja sampingan gitu kan. Nah, masukin. Terus kata kunci keduanya tadi aku lupa lagi. Kerja sampingan online gitu ya. Tuh. Nah, gitu. Nah, terus udah. Oh ya, sama satu lagi ya, tadi pekerjaan sampingan gitu. Nah, terus ini diisi nih judulnya. Pakai judul tadi. Oke, aku copy dulu judulnya. Judul, udah.
aman. Meta deskripsinya juga dimasukin di kolom yang ketiga ini. Udah, nah terus kita lihat ke atas, udah bagus belum? Oke, udah 75, udah lumayan ya, udah lumayan bagus. Ada tipsnya di sini, nah teman-teman nanti bisa lihat aja, oh harus ada H1-nya, oh fokus keywordnya kerja sampingan tidak muncul di H1, nah nanti itu bisa diperbaiki, cuma teman-teman jadi bisa ngecek kan gitu, ini artikelnya udah bagus atau belum, gitu. Nah kayak gitu sih sebenarnya teman-teman. Cara optimasinya gitu dan mengetahui si artikel atau konten ini tuh udah bagus belum SEO-nya atau belum gitu. Itu ada yang namanya ceknya di website apa Kak gitu. Nih, kelihatan nggak? SEOreviewtools.com. Kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan ya. Kelihatan sih. Kelihatan sih. Nggak kelihatan? Oh nggak kelihatan. Ini aku tulis di sini aja nih ya. Boleh. Nih, ini ya teman-teman, terus. Daging banget ya, iya. Apalagi kalau kamu join kursusnya nih, teman-teman yang lainnya. Betul banget. Baru pasti lebih daging lagi. Bayangin ini alumni aja bisa begini loh, gitu. Apalagi kalau kalian pelajarin gitu kan, kita nggak pernah tahu ya, gitu. Kalian siapa tahu lebih jago lagi nanti nih, gitu kan? Betul, bisa. Oke, gitu doang. Seperti itu, mudah sekali kan? Mudah ya. Mudah bagi yang bisa ya. Makanya belajar supaya bisa. Oke, jadi udah aman ya berarti. Oke, aku stop mungkin ya. Thank you. Oke. Teman-teman. Wow, keren ya. Kita mungkin lanjut ke Q&A ya, langsung aja karena tadi udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih di kolom Q&A. Ntar aku pilih-pilih ya. Sebentar. Ini banyak banget nih, seru-seru nih pertanyaannya nih. Mungkin tapi mohon maaf ya teman-teman kalau nggak bisa semuanya di up ya. Tapi aku bakalan semaksimal mungkin ya. Jadi mungkin bisa singkat-singkat juga jawabnya kali supaya bisa lebih banyak yang dapat dijawab ya. Nah ini nih. Dari Tri Suci Agus Susanti, Kak kalau di iOS WordPress kan ada penilaiannya tuh. Aku selalu nggak lulus di alt picture, mau sedetail apapun, keterangan foto tetap aja keterangannya foto nggak ada alt. Kira-kira begitu. Terus itu gimana ya? Ada lanjutannya dia tanya. Kalau aku sih sebenarnya aman ya. Maksudnya kenapa ya kok bisa? Mungkin deskripsinya mungkin kurang detail gitu, atau nggak memasukkan kata kunci mungkin ya. Soalnya kalau aku sih sejauh ini pakai yoast di WordPress terus aku masukin alt text ya ada dan ya kedetek gitu aman. Atau mungkin bisa coba refresh CMS-nya gitu, si WordPress-nya. Mungkin membantu itu. Soalnya aman sih harusnya kalau masukin gitu. Yeah. Ini ada lagi nih dari Mirta Nurtanti Cahyaningrum. SEO apakah membuat artikel sendiri atau disiapkan klien lalu kita optimasi, Kak? Itu tergantung ya, Mirta. Kalau ada klien yang ya mungkin minta kita optimasi aja, artikelnya udah ada, itu ada gitu. Kita nyari keywordnya, kita optimasi. Tapi ada juga yang meminta kita buat bikin juga artikelnya gitu. Kalau aku biasanya dua-duanya, bikin juga, optimasi juga, kayak gitu. Tergantung klien ya. Tergantung kebutuhan klien. Ini ada lagi nih dari Depri Mantia Suryana. Setelah belajar ini, langkah realistis untuk mulai bangun portofolio SEO apa dulu, Kak? Bikin blog, optimasi LinkedIn post, atau gimana? Oke, Depri, bikin blog. Jadi artikelnya kamu optimasi, tadi pakai cara yang tadi aja gitu. Terus kamu lihat beneran ini nggak sih, beneran berhasil nggak sih? Nanti bisa jadi portofolio itu blognya, meskipun blog pribadi. Oke. Ini ada lagi nih, pertanyaan bagus nih, dan banyak nih. Selamat malam, duo kakak cantik. Aduh, terima kasih. Saya masih berasumsi apa yang dikerjakan oleh SEO ini untuk meningkatkan peluang agar konten atau web kita muncul teratas apabila ada keyword yang diinput oleh searcher di search engine. Sejauh saya berasumsi, apa yang kita pelajari adalah
meningkatkan konten search secara gratis. Nah, case saya, perusahaan yang saya wakilkan sudah memiliki website nih, gitu. Sekarang berusaha untuk setiap keyword yang dimasukkan, CAT, warna, paint, dekoratif, akan muncul website kita teratas. Pertanyaan saya adalah apakah saya menyarankan perusahaan untuk meng-hire SEO specialist atau cukup membayar Google untuk keyword di atas? Mohon sarannya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau misalnya perusahaannya kakak itu maksudnya ketika kita masukin kata kunci yang tadi, terus muncul perusahaan kakak, berarti itu artinya website perusahaan udah bagus, udah teroptimasi gitu. Dan tugasnya adalah ya menjaga si SEO itu gitu, menjaga supaya websitenya Kak Aswin ini tetap ada di halaman teratas Google gitu dengan kata-kata kunci tadi. Jadi dijaga istilahnya gitu kata-kata yang tadi. Soalnya kalau bayar Google, maksudnya untuk iklan itu nanti sama aja kalau udah selesai bayar ya nggak akan muncul di atas kan. Jadi lebih baik merawat SEO-nya. Hire ya, oke. Merawat SEO-nya. Merawat SEO-nya dengan meng-hire ya. Nah, ini ada dari Fonia Lucky. Apakah keyword harus selalu ada di kalimat pertama atau paragraf pertama pada artikel? Ini jadi salah satu poin untuk optimasi SEO yang saya tahu. Apakah masih relate sampai sekarang? Oke. Menurut aku tergantung sih. Soalnya aku tuh sering bikin artikel yang kata kuncinya tuh nggak benar-benar di paragraf pertama, tapi di paragraf kedua, cuman di kalimat awal. Dan tetap bagus sih gitu. Jadi itu emang sesuai apa ya? Kalau memang artikelnya tetap memberikan value lah istilahnya untuk orang yang mencari informasi itu, tetap menjawab pertanyaan orang, pasti si artikel itu juga akan naik gitu secara alami. Akan direkomendasikan Google secara alami gitu. Cuman emang itu praktis yang umum sih emang masukin kata kunci di paragraf pertama dan itu nggak salah sih, masih tetap relevan gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman ya, karena udah jam 9 lebih nih. Nah, ini ada dari Salam Budiarto, important question. Apakah kata kunci bisa dari turunan kata dasarnya? Contohnya kerja, bekerja, pekerjaan, memperkerjakan, dan lain-lain. Bisa nggak tuh? Oke, bisa. Asalkan mendukung si topik utamanya itu gitu. Kalau aku sih lebih prefer kalau kata kunci turunan itu minimal 2 kata gitu. Bahkan kata kunci utama tuh minimal 2 kata. Kata kunci turunannya mungkin minimal 3 kata gitu. Jadi untuk lebih supaya lebih spesifik gitu loh. Jadi biar enggak, kalau itu tadi kan cuma 1 kata ya. Kalau 1 kata kan orang juga kadang orang kalau nyari di Google nggak cuma 1 kata kan, pasti kombinasi 2 kata gitu. Jadi lebih baik seperti itu. Gitu. Sudah pertanyaan. Wow, luar biasa ya teman-teman. Ini aduh banyak banget. Ini sebenarnya kalau mau diruntutin satu-satu pertanyaannya dijawab semua satu-satu bisa kita selesainya dini hari ya. Jadi sambil takbiran nanti ini ya. Nah, jadi mohon maaf ya belum bisa semuanya gitu terpenuhi, tapi tenang aja kan tadi Tika juga sudah mention ya, ini juga ada IG-nya Tika @Tika siapa ini tadi sorry. Tika Mon. Tikamon. Nah, mungkin kalau teman-teman yang pengen nanya-nanya tentang SEO ketika boleh ya DM Tika ya. Jadi tenang aja. Atau kalian kalau mau belajar langsung ya join kursusnya ya. Ya nggak sih? Betul. Akan lebih terarah, akan lebih mendalam pastinya gitu. Ya, kalian kalau yang belum follow di SGB_VA dan kalian juga bisa lihat di websitenya www.sgbva.com. Ini kalian juga bisa follow di Instagramnya Tanya Grumenko, foundernya kita, mentor kita, @Tanya Grumenko. Kalian juga boleh mau tanya-tanya, boleh nggak apa-apa. Aman ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, oke terima kasih banyak Tika malam ini dan kemarin sudah berbagi ilmu, berbagi insight, luar biasa, berbagi bonus juga buat teman-teman yang stay tune sampai akhir. Dan buat teman-teman moderator, kalian juga baik-baik banget ya udah jawab-jawabin teman-teman di sini pertanyaan-pertanyaannya. Dan teman-teman yang sudah hadir kemarin dan malam ini, wow,
Alhamdulillah ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di malam takbir ini ya. Kita belajar bareng ya. Besok untuk yang merayakan Idul Adha, selamat merayakan Idul Adha. Besok waktunya berkumpul dengan keluarga, kita long weekend. Oke, teman-teman, dan aku harap kalian segera ya klik linknya untuk joinnya, untuk bisa dapetin tadi itu cuma 20 seat aja ya kalau untuk dapetin discovery call-nya. Oke, jangan sampai kelewatan. Kemarin kalian udah kelewatan kan yang bonus itu. Bonus yang malam ini harus diambil sih aku rasa. Karena ini sudah nggak akan ada lagi, beneran. Ini serius nggak ada lagi bonus yang tadi. Jadi ini khusus buat kalian. Oke, teman-teman. Terima kasih waktunya. Selamat malam. Terima kasih.